Salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas kalau kerjanya masyarakat miskin, masyarakat nganggur, Ariel ASN gajina gede, gawena sangeunana. Jolim sekali lagi. Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. KDM King Deddy Mulyono. Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Video gue kali ini akan sedikit lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya karena kali ini beneran panjang banget ya, tapi kalian harus nonton sampai habis dan salam APBN. Banyak banget yang request ke gue minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Di sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya, suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi nakal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak nakal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu. Melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam, tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi,
apa ya namanya, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gua kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas kalau kerjanya di sip? Enggak, Sip, ya. di sip. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari sekali. Oh 5 hari sekali. 5 hari masuk, 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut. Ngekor terus. Nah itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh, kita nggak ada settingan, Nggak ada. natural aja. Oh natural aja. Langsung. Isi, Oh berarti harus siap siaga dong. siaga terus. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen, ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? So, inisiatif kita. Oh inisiatif. Wah luar biasa banget. Masyarakat miskin, masyarakat nganggur, Ariel ASN gajina gede, gawena sangeunana. Jolim sekali lagi. Makanya jurusnya orang ganti sanajan. Sanajan anggaran, sanajan perjalanan dinas dipangkas, di efisiensi ke 50%, kita berikan yang terbaik ke Jawa Barat. Mobil, make mobil. Mobil, make motor. Motor make sepeda. Sepeda make cokor, nu penting nepi ka tujuan.